Mungkin, Berarti gimana Ron? akunya bisa record juga Kak? Roni bisa nggak record? Coba bisa nih ya, coba. Oh nggak bisa Kak, harus request permission for Oh, record. request mission. Sebentar ya. Hmm, sebentar, settingan ini itu di mana ya? More. Jadiin Oke, coba lagi bisa. deh. Bisa nggak? Belum bisa Kak, Oh, belum request. bisa ya. Oh, oke oke. Ya udah nggak apa-apa. Nanti aku coba share di YouTube aja deh, ya Oke, hasilnya baik ya. Kak. Oke, sebentar. Aku izin 1 menit. Aku lagi ada kerjaan dulu sebentar ya. Baik, baik Kak. Nggak apa-apa. Lanjut aja dulu. Nggak. Oke, yuk. Siap yuk. Oke, baik Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, hari ini karena kamu sendiri, karena kamu private, jadi sesi kamu lebih banyak, Ya. feedbacknya juga mungkin nanti akan lebih banyak ya, gitu. Jadi feel free kita discuss aja malam ini kalau ada yang kamu mau tanyain, tanyain aja, nggak apa-apa. Baik. Oke, oke, kita mulai ya. Selamat malam. Sebelumnya kami dari pihak LPDP, saya Tahta, kami mengucapkan selamat Anda sampai dengan saat ini telah lulus sampai tahap substansi. Artinya selangkah lagi Anda dinyatakan sebagai awardee dari LPDP Batch 1 tahun 2024 ini. Oke. Sebelumnya kami ingin mengecek data terlebih dahulu ya. Betul ini peserta atas nama Albairuni masuk Benar Bapak. dari jalur targeted ya. Benar Bapak, dengan saya sendiri Bapak. Oke, baik. Boleh diperlihatkan ruangan sekitarnya? Baik Bapak, izin untuk memperlihatkan ruangannya. Oke. Oke, terima kasih ya. Oke. Sebelumnya mungkin tanpa berpanjang lebar, kami persilahkan waktunya Mas Albairuni untuk memperkenalkan diri sekaligus membuka sesi interview kali ini. Waktu dipersilahkan. Baik Bapak, terima kasih atas kesempatan yang telah Bapak berikan. Izin untuk memperkenalkan diri. Nama saya Albiruni. Bapak bisa panggil saya Al. Saat ini saya berusia 26 tahun. Saya tinggal di Kabupaten Pidijaya pada Provinsi Aceh. Saya telah lulus dari Institut Pemerintahan Dalam Negeri pada tahun 2021. Saat ini saya berprofesi sebagai PNS di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Pidijaya, Bapak. Terima kasih, Bapak. Oke, Masnya tadi apa namanya jelasin sekarang jadi PNS ya di Kabupaten Pidijaya ya. Benar, Bapak. Saya Oke, sebagai boleh diceritain Mas tugas pokok di sana Mas ngerjain apa, kemudian pernah terlibat dalam kegiatan apa aja selama di kantor. Baik, Bapak. Saat ini saya sebagai PNS, tepatnya di pemerintah Kabupaten Pidijaya, di organisasi perangkat daerah Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten. Saya di bidang aset karena jabatan saya juga sebagai analis aset daerah. Saya memiliki tugas dan fungsi dalam hal pengelolaan aset dan pemanfaatan aset daerah, Bapak. Saya sering bertugas dalam hal inventarisasi aset, mendata kinerja OPD dalam hal pengoptimalan pemanfaatan aset, selanjutnya dalam hal kerjasama pemanfaatan aset, dan ada hal-hal lainnya yang berhubungan dengan pemanfaatan mengenai aset dan pengamanan aset, Bapak. Oke. Kalau untuk proyek khusus gitu, apakah Masnya pernah terlibat dalam apa namanya penugasan dari kantor? Saya pernah terlibat menjadi tugas saya juga. Saya pernah tergabung dalam tim inventarisasi kabupaten yang mana
tim ini dibentuk oleh Bapak Bupati dalam hal inventarisasi aset daerah, Bapak. Dalam hasil ini memang kami banyak menemukan permasalahan mengenai aset di daerah kami, baik itu lokasi aset yang tidak tahu di mana, baik kondisi aset yang rusak dan tidak bisa dimanfaatkan, dan kami menemukan banyak aset yang masih idle yang belum dimanfaatkan oleh OPD, Bapak. Oke. Kemudian pada waktu itu mungkin pernah menemukan sebuah isu ada aset yang idle ya, yang belum dioptimalkan gitu. Apa kemudian langkah yang ditempuh oleh Mas Al? Apakah itu sendiri Mas kerjakan atau Mas kerjakan di dalam tim? Baik, Bapak, tentunya kami mengerjakan hal tersebut bersama tim. Di saat itu kami tergabung dalam sebuah tim inventarisasi kabupaten. Jadi kami menemukan bahwa ada satu gedung, yaitu gedung cold storage, yaitu gedung pendingin di bawah Dinas Perikanan, Bapak. Jadi untuk pemanfaatan tersendiri masih belum mencapai realisasi yang ditargetkan. Realisasi anggaran untuk pendapatannya di angka 50 juta hanya mencapai 20 juta. Jadi kami melakukan satu kerjasama dalam hal pemanfaatan aset. Tapi sebelum melakukan kerjasama tersebut, tentunya diperlukan nilai atas harga sewa tersebut. Jadi di saat itu di daerah kami belum memiliki tenaga penilai, Bapak. Jadi kami melakukan kerjasama dengan DJKN karena DJKN memiliki tenaga penilai. Dari hasil kerjasama tersebut menghasilkan nilai dan kami melakukan kerjasama dengan pihak ketiga tersebut menyetujui kerjasama dan kami mendapatkan hasil sewa dan hasil sewa tersebut menjadi pendapatan asli daerah kami, Bapak. Oke, baik. Kemudian ini kami konfirmasi lagi ya, Masnya ini sekarang belum ada LOE ya. Ya, benar, Bapak. Oke, untuk rencana studinya ini kan kami melihat ada di UGM ya. UGM, kemudian di sebentar ya. Kok aku kehilangan CV kamu ya, Brun? Sebentar, sebentar. Kirim lagi ya. Sebentar. Nah, stop record dulu bentar. Ternyata di CV yang kamu kirim itu belum ada ininya ya, belum ada apa namanya rencana studinya mau kemana ya? Belum ada rencana studi. Ada, Kak, di atas, paling atas? Nggak ada. Dia di bawah foto. Kayaknya nggak ada deh. Kamu kirim soalnya ini udah ringkasan sebentar ya. Ya, Kak. Sebentar, sebentar. Oh, karena ini beda, udah kamu ringkas ya. Oke. Oh, Hmm, bukan CV-nya ya, Kak. Saya sebentar kirim ya. balik, Kak. Boleh, boleh, Run. Sorry ya. Ya, nggak apa-apa, Kak. Masuk, Kak? Oke, masuk, Run. Sorry ya. Ya, ya, nggak apa-apa, Kak. Oke, kita lanjut ya. Oke, di sini kami melihat Mas Al ini memilih 3 opsi universitas ya. Yang pertama UGM untuk jurusan Magister Ekonomi Pembangunan, kemudian UI untuk perencanaan ekonomi dan kebijakan, dan yang ketiga adalah di Unpad ya untuk ekonomi terapan gitu. Kenapa sih Mas Al tuh memprioritaskan ketiga universitas ini kan? Karena mungkin dari sekian banyak universitas di dalam negeri, kenapa pilihan Mas ini tertuju kepada ketiga pilihan ini? Baik, Bapak. Tentunya saat saya mendaftar LPDP, saya mendaftar LPDP atas dasar kebutuhan di institusi saya mengenai manajemen aset dan penilaian aset daerah dalam hal pemanfaatan aset daerah. Dari list daftar univ yang diberikan oleh pihak LPDP, saya mencoba meriset melalui website dan juga menanyakan ke beberapa senior saya. Dari hasil tersebut, saya mendapatkan 3 univ. Saya urutkan dari universitas paling prioritas saya, yaitu di UGM, Magister Ekonomika Pembangunan. Karena pada Magister Ekonomika Pembangunan ini kurikulumnya
tersebut yang paling sangat relevan dengan kerjaan saya dan yang ilmu yang saya butuhkan karena di situ terdapat konsentrasi, manajemen aset dan penilaian properti dan kurikulum dan mata kuliahnya sangat sesuai dan relevan dengan hal yang saya perlukan untuk kerjaan saya, Bapak. Dan yang kedua yaitu di UI Magister Perencanaan Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan. Karena di situ terdapat beberapa mata kuliah yang juga masuk dalam kerjaan untuk mendukung pekerjaan saya. Karena di situ terdapat mata kuliah analis, analis biaya dan manfaat. Dan yang terakhir yaitu saya memilih Universitas Pajajaran di Bandung dengan jurusan ekonomi terapan. Karena di situ terdapat konsentrasi yang berhubungan langsung dengan kerjaan saya juga yaitu konsentrasi ekonomi keuangan daerah, Bapak. Tetapi dari ketiga universitas tersebut, saya prioritaskan dan yang paling saya ingin melanjutkan di Magister Ekonomika Pembangunan UGM karena prioritas pertama yang paling sesuai dan relevan dengan yang saya butuhkan, Bapak. Oke. Kemudian kan dulu Mas Al kuliah S1 atau D4 di PDN itu. Saya kuliahnya di Diploma 4, Bapak. Oke, D4 ya, ilmu pemerintahan ya. Benar. Kemudian kenapa nggak memilih untuk melanjutin ke ilmu pemerintahan gitu, lebih memilih kepada aset gitu? Apakah semata-mata ini hanya karena kepentingan pekerjaan saja, atau karena ada faktor lain? Tentunya salah satu saya tidak memilih yang linear karena tentunya dulu saya di saat saya ada di Diploma 4 tentunya ilmu pemerintahan dan saya saat terjun saya mengenai eh, pekerjaan saya di bidang pemerintahan. Sebelumnya saya pelajari secara general, tetapi di saat saya bekerja, ternyata ilmu yang saya butuhkan harus spesifik, Bapak. Karena dalam hal pengelolaan aset tersebut, memang perlu ilmu yang sangat spesifik dalam tata kelola pengelolaan aset. Dan dari hal tersebut, saya memiliki rencana melanjutkan di Magister Ekonomika Pembangunan ini karena semua mata kuliah dan konsentrasi yang diajarkan sangat relevan dan sangat saya butuhkan dalam pekerjaan saya mengoptimalkan aset di tempat saya bekerja, Bapak. Oke. Mungkin kalau kita lihat di sini ya, Mas kan memilih UGM gitu. Apa namanya? Salah satunya karena ada kurikulum ya, gitu ya, kurikulum Benar. yang dibutuhkan begitu. Memang dalam dalam pendapat Mas Al ini untuk meningkatkan keterampilan atau keahlian yang dimiliki itu hanya dengan kuliah seperti itu atau ya kenapa nggak kerja aja gitu karena kan semakin banyak pengalaman seharusnya semakin matang ya dalam menghadapi masalah seperti itu. Baik, Bapak. Tentunya dalam meningkatkan kompetensi kita bisa melalui pendidikan, pelatihan, dan pengalaman, Bapak. Tetapi dari tiga pilihan tersebut, yang paling memberikan kemampuan tertinggi yaitu melalui pendidikan. Karena dengan pendidikan, selain kita memiliki pengalaman, tetapi juga kita memiliki kemampuan dalam menganalisis keadaan. Karena dengan mata kuliah yang diajarkan di tempat kuliah, kita bisa mendalami dan bisa mempraktekkan serta menganalisis potensi dan manfaat aset. Dan hal lain yang mendukung yaitu relasi, karena dengan kuliah kita mendapat relasi dari yang ahli yaitu dosen yang telah berpengalaman dalam hal penilaian aset di Indonesia ini, Bapak. Oke. Apakah nantinya ketika Mas Al bekerja ini, sorry, apakah nanti ketika Mas Al kuliah ini masih diberikan tugas oleh kantor, Mas? Tentunya di saat saya diizinkan melanjutkan kuliah, saya tidak akan mendapat tugas dari kantor karena di saat saya mendapat surat keputusan sebagai PNS tugas belajar, itu semua tugas, hak serta kewajiban saya dilepaskan sebagai seorang PNS karena setelah saya diberikan tugas untuk melanjutkan studi. Oke. Apakah Mas saat ini mempunyai tanggungan yang masih harus dibiayai? Tidak, saya menanggung diri saya sendiri, Bapak. Oke, kalau gitu. Kemudian dulu pada waktu di PDN, Mas, boleh diceritakan mengenai pengalaman organisasi Mas seperti apa di PDN? Baik, Bapak, tentunya saya melaksanakan pendidikan di IPDN selama 4 tahun, Bapak. Jadi selama 4 tahun tersebut, di tahun kedua, di tingkat 2, saya mendapat tugas
untuk melaksanakan pendidikan di kampus IPDN Sulawesi Utara. Selama di kampus sana saya banyak terlibat dalam beberapa organisasi. Salah satunya yaitu organisasi resimen mahasiswa yang mana saya memiliki jabatan sebagai komandan Kompise. Dalam tersebut saya membawahi 3 bawahan saya dalam hal kelola pengamanan kawasan saya, yaitu asrama A dan asrama B, yang mana kami mengawasi junior kami untuk melaksanakan tugas dan aktivitasnya sehari-hari, Bapak. Oke, mungkin kita kembali lagi ya kepada perkuliahan ya. Kami ingin mengcross-check kembali, Mas. Kan tadi menurut Mas Runi itu alasan Mas memilih kurikulum itu, memilih pilihan universitas itu kan karena kurikulum ya. Apakah ada faktor-faktor lain Mas yang mendorong Mas akhirnya memilih UGM seperti itu? Baik, Bapak, ada beberapa faktor yang meyakinkan saya untuk memilih UGM ini, yaitu yang pertama, karena pada UGM ini terdapat konsentrasi, yaitu manajemen aset dan penilaian properti. Karena kurikulumnya sesuai dengan yang saya butuhkan dalam hal manajemen aset dan penilaian properti. Dan yang kedua, pada UGM ini juga terdapat dosen yang mendukung pengetahuan saya dan analisis saya dalam hal pengelolaan aset, yaitu di UGM terdapat Profesor Slamet Profesor Wahid Slamet Ciptono, research interest beliau mengenai manajemen aset. Dan selanjutnya yaitu ada Profesor Insuk Kindro, karena beliau itu memiliki kemampuan dalam hal penilaian aset properti yang real, Bapak. Dan selanjutnya, dan yang alasan saya ketiga memilih MEP UGM ini, karena MEP UGM ini bekerja sama langsung dengan MAPI, yaitu eh, organisasi masyarakat profesi penilai Indonesia, yang mana mendukung hal kami dalam hal sertifikasi sebagai penilai. Karena dengan sertifikasi penilai mendukung saya dan lebih profesional dalam hal penilaian aset. Dan selanjutnya dengan di MEP ini saya akan mendapat banyak relasi, karena MEP ini banyak yang melanjutkan di MEP ini dari berbagai latar belakang profesi, baik itu dari swasta maupun publik, Kementerian Keuangan, Bappenas, ataupun Badan Statistik, Bapak. Oke. Sampai sejauh ini proses daftar ke universitas tujuan sudah sampai mana, Mas? Saya mengikuti seleksinya dengan saya melampirkan sertifikat TOEFL dan sertifikat TPA, dan skornya sudah mencukupi, dan kemarin saya diumumkan saya sudah diterima, tetapi penerimaan saya masih bersifat bersyarat, Bapak, karena saya ini lintas jurusan, saya harus mengikuti matrikulasi terlebih dahulu, Bapak. Oke. Matrikulasinya berlangsung berapa lama, Mas? Matrikulasinya enam selama 6 bulan, 1 semester dengan 5 mata kuliah, Bapak. Oke, sampai dengan bulan Jika mulainya saya kapan? jika saya mulai di bulan Agustus, berarti saya akan menyelesaikan di bulan Januari, Bapak. Oke. Selama proses dari Agustus sampai dengan Januari, mungkin dari LPDP kami tidak akan memberikan biaya sepeser pun ya Mas untuk kuliah gitu. Apakah Mas siap dengan konsekuensi itu? Benar, Bapak. Setelah saya komunikasikan bahwa jumlah biaya yang harus dilunasi untuk mengikuti kelas matrikulasi ini yaitu sebesar 9,5 juta. Dengan biaya tersebut saya sudah mencukupi dengan tabungan saya yang insya Allah akan cukup, Bapak. Oke, kalau begitu. Kemudian untuk matrikulasi ini, apakah ada kemungkinan terburuk seperti misalnya nanti bisa saja nggak lulus atau misalnya Anda mengulang matrikulasi lagi seperti itu? Benar, Bapak. Jadi bahwa sistem matrikulasi ini yaitu sistem menggugurkan, karena ada beberapa persyaratan dengan diberikan 5 mata kuliah. Dari 5 mata kuliah tersebut kita harus mencukupi IPK sebesar 2,5 untuk bisa lulus, dengan syarat tidak ada mata kuliah yang dengan nilai D, Bapak. Jadi tetapi saya yakin dengan kemampuan saya, dan saya juga telah berkomunikasi dengan senior saya dan rekan-rekan saya yang telah terlebih dahulu di MEP ini, bahwa dengan ketekunan belajar kita pasti bisa melewati ini dengan IPK yang dipersyaratkan dan bisa melanjutkan ke kelas reguler, Bapak. Oke.
Kemudian apa sih Mas yang menjadi motivasi Mas Al ini mendaftar LPDP? Karena kan sejauh yang Mas tahu mungkin ya ada banyak beasiswa di luar gitu. Oh ya sorry, kami ingin mengkonfirmasi untuk proses beasiswa. Apakah Mas saat ini hanya mendaftar di LPDP atau mendaftar di instansi lain juga Mas? Saya hanya mendaftar LPDP, Bapak. Oke, apa sih motivasinya Mas tuh mendaftar LPDP di batch ini? Ini pengalaman pertama ya berarti ya? Ini ya, Bapak, pengalaman pertama saya, Bapak. Oke. Motivasinya apa, Mas? Daftar LPDP, Motiv Mas? motivasi saya yang pertama yaitu dengan pekerjaan saya mengenai pengelolaan aset dan keinginan saya dalam hal pengembangan potensi yang mana dengan perkembangan kompetensi saya dan keilmuan saya bisa memanfaat dalam hal tata kelola pemanfaatan aset, Bapak. Dan yang kedua yaitu niat eh, dan yang kedua yaitu rencana kontribusi saya yaitu sesuai dengan visi misi Indonesia Emas 2045 mengenai transformasi ekonomi yang mana diinginkan pemerintah daerah ini mampu dalam hal pengelolaan aset yang mana dengan pengelolaan aset ini bisa menjadi alternatif pembiayaan pemerintahan. Dan yang ketiga yaitu niat dan tekad saya sejalan dengan misi serta nilai dan budaya yang diterapkan oleh LPDP yaitu ingin menciptakan pemimpin yang profesional di bidangnya dalam memajukan pemerintah Indonesia dan nilai yang diterapkan LPDP yaitu integritas, eh, profesionalisme, sinergi, pelayanan, dan kesempurnaan, Bapak. Oke. Kalau menurut Mas Al, kan tadi Mas menjelaskan bahwa ada integritas, profesionalisme, sinergi, seperti itu ya. Mungkin boleh dijelaskan dua contoh Mas seperti, oke, saya coba kasih clue-nya ya. Boleh Mas jelaskan apa itu integritas dan apa itu sinergi, kemudian berikan contoh realnya Mas. Baik, Bapak. Tentunya nilai dan budaya di LPDP ini sejalan dengan nilai yang kami jalankan sebagai profesi kami sebagai PNS, Bapak. Yang pertama yaitu sebagai integritas, yang mana ada kesesuaian antara pemikiran, perkataan, serta perbuatan. Yaitu sebagai seorang PNS, kita harus memiliki integritas dalam melaksanakan tugas. Setiap tugas yang kita laksanakan harus sesuai dengan aturan, karena kita harus mengabdikan diri karena kita telah diatur dengan aturan sebagai seorang PNS. Dan mengenai sinergi sebagai PNS tentunya dibutuhkan kolaborasi antara pihak PNS, pihak swasta, dan masyarakat dalam mewujudkan kemajuan dan kemanfaatan tata kelola pemerintahan ini, Bapak. Dan untuk hal lain mengenai pelayanan sebagai PNS, tentunya kita sebagai seorang pelayan masyarakat dan menjamin kepuasan masyarakat untuk pembangunan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat, Bapak. Oke. Kemudian apa sih yang menjadi cita-cita Mas Al mungkin jangka panjangnya nanti seperti itu dan boleh dijelaskan juga apa yang menjadi outcome setelah Mas Al ini lulus kuliah S2, Mas? Baik, Bapak, tentunya di saat saya melaksanakan pendidikan di MEP ini akan banyak mendapatkan ilmu serta pengalaman, baik dari hasil pembelajaran serta pengalaman dari hasil diskusi dengan rekan-rekan maupun dosen. Di saat saya kembali, saya akan membuat program transfer knowledge kepada pengelolaan barang di OPD tempat saya bekerja untuk memudahkan mereka dalam hal manajemen aset tentunya, Bapak. Dan saya juga telah merencanakan kontribusi saya yang saya bagi dalam 3 fase. Untuk fase pertama, saya akan membentuk roadmap arah pemanfaatan aset. Dengan roadmap ini, arah pemanfaatan aset akan lebih jelas setiap tahunnya dengan saya membuat dalam rentan waktu 5 tahun, Bapak. Jadi setiap tahunnya ada prioritas yang harus dicapai, Bapak. Dan untuk rencana menengah tersendiri dalam jangka waktu 5 sampai 10 tahun, saya akan mendorong pemerintah, baik itu Bapak Bupati dan Bapak Dewan dalam hal merealisasikan pembentukan manajemen aset ini dengan sistem badan layanan
umum daerah ataupun unit pelaksanaan teknis. Dengan melalui ini, beberapa daerah saya telah melihat telah sukses dalam hal pengelolaan dan pemanfaatan asetnya, Bapak. Dan saya juga sebelum mengajukan tersebut akan ada beberapa kajian dan studi kelayakan dalam pembentukan hal ini dan untuk mendukung niat saya. Dan untuk rencana jangka panjang saya, yaitu jangka panjang dalam rentang waktu 10 sampai seterusnya, saya akan mendorong pihak pemerintah untuk melakukan kolaborasi dan sinergitas dalam hal kerjasama untuk menggali potensi yang dimiliki daerah, baik untuk daerah saya sendiri dalam hal membentuk badan usaha milik daerah ataupun pihak pemerintah bekerja sama dengan badan usaha milik negara ataupun pihak swasta lainnya dalam hal menggali potensi yang dimiliki daerah saya. Dengan digali potensi tentunya hal ini sangat bermanfaat bagi masyarakat, Bapak, dan daerah saya bisa mandiri secara finansial, Bapak. Oke. Em, Kemudian sebentar ya. Oke. Apakah Mas Al punya rencana untuk melanjutkan studi S3 nantinya? Tentunya saya sangat berkeinginan untuk melanjutkan studi S3, tetapi itu masih dalam jangka waktu yang relatif lama, dalam rentang waktu 10 tahun ke depan. Tetapi rencana terbesar saya ingin terlebih dahulu ilmu yang telah saya dapatkan di MEP UGM ini saya aplikasikan di masyarakat. Di saat akan berefek besar baru saya melanjutkan studi S3 saya, Bapak. Oke. Kemudian kenapa Mas Al itu lebih memilih tujuan universitas itu di dalam negeri dibandingkan di luar negeri gitu? Karena kalau kami melihat potensinya sebenarnya Mas Al ini ada potensi untuk bisa keluar negeri seperti itu. Baik Bapak, setelah saya mengkaji atas dasar kebutuhan organisasi, tentunya akan sangat lebih baik jika saya memilih dalam negeri. Karena yaitu permasalahan yang saya ini adalah permasalahan dalam negeri dan universitas dalam negeri dan kurikulum yang ditawarkan oleh MP ini relevan dengan permasalahan di daerah Bapak. Serta selanjutnya yaitu dosen yang di MEP ini dengan dosen di dalam negeri akan lebih mengerti permasalahan dalam hal tata kelola aset di Indonesia ini dan kajian mereka serta penelitian penelitian mereka yaitu mengenai manajemen aset di daerah dan yang terakhir yaitu mengenai regulasi tentunya dalam hal pengelolaan aset bukan hanya tentang inovasi dan strategi dalam hal pengelolaan aset tetapi strategi dan inovasi tersebut harus sejalan dengan hukum Bapak harus dalam aturan regulasi mengingat karena sebagai pemerintah daerah ada dua regulasi yaitu mengenai regulasi dari Kementerian Keuangan yang harus kita sesuaikan dan juga regulasi dari Kemendagri, Bapak. Oke. Tadi Mas Al menjelaskan bahwa ketika Mas kembali ke instansi atau ke wilayah bekerjanya nanti itu Mas akan melakukan transfer knowledge gitu ya. Oke. Benar, Pak. Mungkin transfer knowledge-nya itu nantinya bentuknya seperti apa, Mas? Kemudian spesifiknya apa yang akan ditransfer seperti itu? Baik, Bapak. Saya akan mendapatkan ilmu di MEP ini mengenai manajemen aset, mengenai penilaian properti, mengenai hukum properti. Tentunya ilmu tersebut sangat dibutuhkan oleh rekan-rekan saya lainnya di daerah. Di saat saya kembali, saya ingin membagikan ilmu-ilmu yang telah saya dapatkan selama 2 tahun itu kepada rekan-rekan saya dengan bekerja sama dengan Badan Diklat yang dibawahi oleh Badan Kepegawaian. Saya akan berkoordinasi dengan mereka untuk membentuk satu pelatihan atau bimbingan teknis. Hal tersebut juga tidak saya bisa laksanakan sendiri. Tentunya saya akan bekerja sama baik itu dengan rekan saya dan juga dosen saya di MEP UGM untuk mengisi materi yang diberikan. Dan hal tersebut bisa saya sharing dan bisa sangat bermanfaat dalam hal pengembangan kompetensi rekan-rekan saya yang lainnya, Bapak. Oke. Kalau seandainya Mas Al tahun ini nggak keterima nih sebagai penerima LPDP, apa yang akan Mas lakukan berikutnya? Tentunya yang pertama langkah saya akan lakukan, yaitu saya akan menunda terlebih dahulu penerimaan saya di MEP ini, Bapak. Saya akan menunda dengan alasan saya belum mendapatkan beasiswa dan selanjutnya saya akan kembali ke tempat kerja saya dan saya akan mengabdikan diri serta berkontribusi dengan kemampuan saya dan saya juga akan belajar atas kesalahan saya dan saya akan mengikuti kembali di bulan 8 di batch kedua, Bapak. Oke.
Mas, tadi kan Mas juga mention ya soal visi, misi, dan nilai dasar gitu. Sejauh yang Mas tahu, apa sih Mas yang jadi visi LPDP? Dan kemudian apa yang menjadi prioritas LPDP di tahun ini, Mas? Baik Bapak, misi LPDP ada 3, yaitu Dari visi dulu, visi, misi, kemudian apa program prioritasnya LPDP? baik Bapak. Jadi saya mulai dengan visi LPDP. Visi LPDP yaitu menjadi lembaga pengelolaan biaya pendidikan untuk keberlanjutan pendidikan Indonesia, Bapak. Dan yang menjadi misi LPDP ini yang pertama yaitu menjamin keberlangsungan biaya pendidikan bagi beasiswa pendidikan, dan yaitu mencetak eh, pemimpin yang profesional serta pemimpin yang sebagai mencetak pemimpin yang profesional, dan yang ketiga yaitu mendorong riset dan inovasi, Bapak. Dan yang menjadi nilai yaitu integritas profesional, sinergi pelayanan dan kesempurnaan, Bapak. Oke. Kemudian untuk program LPDP kan kita juga punya program unggulan atau program prioritas ya Mas ya. Apa Benar, sih Bapak. yang Mas tahu nih tentang LPDP karena Mas ini kan the next awardee nih gitu. Apa yang ada di benak Mas atau di pendapat Mas soal program yang sedang dikembangkan oleh LPDP? Ya, program yang dikembangkan LPDP yaitu mendorong riset tentunya dalam hal penyelenggaraan baik dari bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan sosial dan budaya, Bapak. Oke. Kemudian apa sih yang Mas temukan ya seperti itu eh, isu atau kasus mengenai ekonomi pembangunan yang ada di Indonesia. Contoh misalnya seperti IKN seperti itu. Apa opini Mas tentang IKN? Secara Mas ini kan mungkin orang pemerintahan juga, kemudian Mas juga akan melanjutkan studi ke ekonomi pembangunan seperti itu. Baik, Bapak. Jadi mungkin ada beberapa isu mengenai khususnya dalam hal pengelolaan aset dalam hal perpindahan ibu kota ini. Di saat ibu kota ini berpindah, tentunya lembaga dan kementerian juga ikut berpindah ke Pulau Kalimantan, Bapak, ke IKN. Yang mana bangunan serta lahan yang ditinggalkan tersebut akan rentan menjadi aset idle, Bapak. Dan hal tersebut saya yakin pihak pemerintah pusat juga hasil saya berkonsultasi dengan rekan-rekan saya di pusat bahwa mereka sedang melakukan kerjasama yang mana nanti aset yang mereka tinggalkan tersebut bisa mereka manfaatkan baik untuk tempat perbelanjaan ataupun disewakan ke pihak kantor swasta maupun dijadikan sebagai hotel, Bapak. Oke. Eh, Menurut Mas, apakah pembangunan IKN ini termasuk ke dalam program modernisasi Mas yang dilakukan oleh pemerintah? Hmm, Saya yakin iya, Bapak, karena sebelum melaksanakan perpindahan ibu kota ini, tentunya pihak pemerintah kita sudah mengkaji dan sudah melakukan studi kelayakan. Dan hasil-hasil studi kelayakan tersebut atas dasar pendirian ibu kota ini. Dan dengan perpindahan ibu kota ini ke Pulau Kalimantan juga akan menjadi modernisasi dengan pemenuhan, karena melihat dengan kondisi Jakarta saat ini yang sudah sangat padat dengan kondisi lahannya dan sangat sudah pekat dengan polusinya, dan hal lain yang mendukung dengan eh, perpindahan ibu kota ini yaitu mengenai pemerataan pembangunan, Bapak. Mengingat ada beberapa di daerah di Indonesia ini masih rentang atas pemerataan pembangunan, Bapak. Oke. Selanjutnya, kalau kita kaitkan dengan teori yang ada di ekonomi pembangunan, kita sebutkan saja teori modernisasi seperti itu ya Mas ya. Apa sih yang Mas bisa hubungkan antara teori ini dengan isu pembangunan IKN?
yang sekarang lagi berlangsung, Mas. Hmm. Baik, Bapak. Jadi karena saya dari ilmu pemerintahan dan hanya minim atas keilmuan saya mengenai ekonomika pembangunan ini, tentunya saya akan mencoba untuk menyambungkan mengenai pembangunan IKN ini dengan konsep modernisasi. Tentunya di saat pembangunan IKN, tentunya akan pengkajian mengenai pembangunan eh, yang lebih ramah lingkungan. Karena mengingat dengan kondisi sekarang Jakarta dan pembangunan yang dengan situ sudah ada pusat pemerintahan dan juga sudah ada pusat sebagai kawasan bisnis, yaitu dengan kondisi polusinya dan yang sudah tidak ramah lingkungan. Dengan perpindahan ibu kota ini dan akan mengakibatkan di mana Jakarta itu akan minim aktivitas dan akan cukup bisa mengurangi kondisi kemarautan di Jakarta. Dan dengan pembangunan yang baru, pihak pemerintah juga akan melakukan pembangunan yang ramah lingkungan, Bapak. Dengan hal itu, dalam hal pembangunan akan menjadi modernisasi dalam hal pembangunan di IKN, Bapak. Oke. Kemudian apa sih Mas sebenarnya yang membedakan Mas ini dengan peserta atau awardee lainnya ya? Karena sebagai bahan pertimbangan kami juga seperti itu. Baik, Bapak. Jadi, sebagai PNS, saya sudah berpengalaman dalam hal pengelolaan aset. Tentunya pengelolaan aset ini sudah menjadi isu yang sangat strategis baik di daerah saya maupun di Indonesia. Karena i- karena aset ini sudah masih menjadi cost center, belum menjadi profit center, yang mana jika tidak ada pengembangan diri saya dan tidak ada kemampuan dari daerah dalam hal pemanfaatan aset, ditakutkan aset ini akan menjadi eh, cost center dan akan menjadi beban dalam anggaran. Tetapi dengan saya melanjutkan pendidikan di MEP dengan bantuan beasiswa LPDP ini tentunya akan menambah keilmuan saya dan pengalaman saya dalam hal pengelolaan aset dan saya bisa mengubah aset di daerah saya menjadi profit center dan kemanfaatan bagi pendapat di daerah saya dan akan mengurangi beban dari daerah saya. Dengan begitu saya akan mendukung visi Indonesia Emas yang menginginkan setiap daerah memiliki pembiayaan alternatif atas daerahnya sendiri, Bapak. Oke. Kemudian terakhir sebelum kita tutup sesi interview kali ini, mungkin ada sepatah atau dua kata patah Mas yang ingin disampaikan oleh Mas Al. Baik, Bapak. Izinkan saya untuk menyampaikan closing statement. Saya Albiruni, saya berprofesi sebagai PNS pemerintah daerah Kabupaten Pidijaya, ujung barat dari Indonesia ini. Di daerah saya memiliki isu strategis dalam hal pengelolaan aset, yang mana saya memiliki keinginan untuk melanjutkan studi di MEP ini melalui beasiswa LPDP untuk menangani pengelolaan aset daerah saya untuk bisa manfaat bagi daerah saya. Saya harapkan LPDP bisa mempertimbangkan saya untuk meloloskan saya mendapatkan beasiswa ini. Dengan begitu kontribusi saya nantinya akan sangat bermanfaat untuk daerah saya dalam hal peningkatan aset. Dan jika saya tidak diterima dan akan ditakutkan jika tidak ada SDM dalam hal pengelolaan aset tersebut, hal ini akan terus berlanjut dan mengakibatkan untuk terbebannya anggaran daerah saya dalam hal pengelolaan aset. Dan kontribusi saya juga mendukung visi Indonesia Emas dalam mewujudkan pemerintah daerah dalam pembiayaan alternatif. Terima kasih, Bapak. Oke. Apakah ada pertanyaan Mas yang ingin disampaikan? Tidak ada, Pak. Oke, baik. Terima kasih Mas. Oke. Eh, Gimana Run? Interview ini kamu tuh udah mau ke berapa kali ya? Kemarin publik udah sekali. publik sekali, udah sekitaran 3, ada yang sama lembaga lain nggak? Oh gitu. Oke. Ya, Oke. Kalau dari aku feedbacknya yang pertama adalah positif kamu adalah kamu sudah bisa menjaga kontak kamu dan sikap kamu ketika interview. Itu bagus banget sih. Maksudnya kamu udah bisa menjaga konsentrasi ke interviewer gitu kan. Terus yang kedua, cara kamu menjawab, emosinya juga tadi udah mulai kejaga ya. Maksudnya hmm, aku tahu mungkin ada beberapa pertanyaan yang kamu confused atau bingung, tapi kamu bisa menjawab ini itu dengan bagus gitu.
Terus yang ketiga adalah mungkin karena kamu udah 3 kali mock up juga ya, jadi kayaknya kamu udah tahu jenis-jenis pertanyaan LPDP ya, kurang lebih Ya, sama kayak gitu gitu. Tapi sisi kurangnya adalah yang harus kamu improve. Yang pertama tuh tadi pada saat closing statement kamu kurang, Ron. ya, Jadi kayaknya nggak usah ngejelasin kamu dari PDN gitu. Kalau closing stat, jadi gini, kunci dari sebuah interview yang bagus adalah kamu bisa memberikan sebuah opening dan closing statement yang bagus dan impresif kepada interviewer. Closing kamu udah cukup bagus, aku bilang, tapi openingnya sayang masih kurang bagus. Artinya gini, kalau kalau opening itu jelasin aja selamat pagi Pak gitu. Kamu hmm, kenalin nama, asalnya dari mana gitu kan? Atau profesinya sekarang sebagai apa di apa namanya provinsi mana? Terus kemudian kamu jelasin juga nih bahwa eh, pada kali ini adalah kesempatan pertama saya Pak untuk dalam mengikuti tes LPDP gitu kan. Terus rencana studi saya ke UGM ke sini karena ada banyak isu yang masih harus diselesaikan di wilayah tempat bekerja dan ini menjadi opportunity saya untuk dapat melanjutkan studi S2. Itu satu. ya, Terus yang kedua adalah tadi pas kamu jelasin apa namanya isu ya. Mungkin tadi aku sempat secer soal isu nih, Run. ya, ya, Nah, itu kamu kan tadi jawab ya, karena ilmu satu saya di pemerintahan tidak inline dengan S2 saya di ekonomi pembangunan gitu. Maksudnya, kalau bisa jawaban pertama tuh jangan itu. Jadi jawaban pertama adalah mungkin Pak sejauh yang saya pahami, kamu kamu masukin dulu Ron teori yang hmm, kamu ngerti ini. hmm, Kamu coba belajari dulu lebih dalam. Maksudnya ya nggak harus detail banget juga. Jadi jelasin teorinya sedikit aja dulu. Terus kamu bilang mungkin sejauh ini teori yang saya pahami adalah itu Pak gitu. Maka dari itu mungkin saya perlu wawasan yang lebih mendalam. Maka dari itu ini adalah menjadi opportunity saya untuk dapat melanjutkan studi S2 Pak. Seperti itu. Terus ya, yang ketiga tadi tuh kontribusi ya. ya, Kontribusi itu kayaknya tadi kamu langsung ngejelasin soal keterkaitan dengan Indonesia Emas 2045 gitu ya, Ron. Nah, ya, mungkin selain Indonesia Emas 2045, jelasin juga nih sama nilai-nilai dasar LPDP. Jadi misalnya kayak ketika kamu kembali ke daerah, kamu akan melakukan transfer knowledge. Nah, itu tuh nanti kamu akan bersinergi dengan siapa gitu kan. Terus sudah gitu, ya ini termasuk dalam salah satu bentuk pelayanan juga kayak gitu gitu. Jadi Indonesia Emas 2045 it's okay gitu, tapi kalau bisa bawa juga soal visi dan nilai dasar gitu. Terus tadi pas ditanya lagi, konfirmasi lagi soal kalau misalnya kamu nggak keterima nih, nah itu ya, gimana gitu kan? Yang pertama adalah mungkin jawabannya saya akan coba lagi Pak. Saya akan coba lagi pada batch berikutnya. Saya tidak akan menyerah gitu. Karena saya setelah ini akan mencoba apa namanya? Mencoba melakukan mock up test kembali, kemudian saya kembali bekerja dengan maksimal seperti itu. Ya agak agak sedikit menjilat juga sih sebenarnya ya bahasanya ya. Tapi ya. ya memang begitu sih yang LPDP mau sebenarnya gitu. Jadi kayak ada ya juangnya juga Run gitu. Terus selanjutnya adalah tadi itu apa ya? Soal closing statement. Closing statementnya Ya, tadi agak agak kurang agak kurang sedikit sebenarnya. Jadi ya, tadi kan kamu jelasin ya, kayak nama saya Albairuni gitu, kontribusi saya adalah ini. hmm, Kemudian kalau misalnya nggak ada ini di daerah saya tuh akan membebani anggaran gitu. Nah sebenarnya si LPDP tuh ya gimana ya istilahnya itu rahasia dapur gitu. Jadi kalau kalau saran saya, kamu jelasin dulu nih kayak terima kasih Bapak atas kesempatan interviewnya hari ini. Saya Albairuni, saya siap untuk memberikan kontribusi terbaik saya bagi LPDP baik dalam
baik ketika saya melaksanakan studi nantinya, pasca studi maupun jangka panjang. Kontribusi yang akan saya berikan ini tentunya nanti akan diimplementasikan berdasarkan hasil apa yang telah saya pelajari di kuliah nantinya, Pak. Seperti itu. Terus kalau kamu mau nutup pakai quotes gitu boleh gitu, enggak juga nggak apa-apa sih. Terus oh ya kalau misalnya kamu mau jelasin soal tadi tuh kan kekurangan aset penilai ya, kamu Ya, jelasin juga bahwa melihat kondisi saat ini di daerah tempat saya bekerja itu masih kekurangan tenaga penilai Pak, sehingga ini menjadi opportunity apa namanya opportunity buat saya bagi saya untuk dapat melanjutkan studi ini sebab nanti pasca studi saya akan melanjutkan karir saya sebagai seorang penilai aset gitu dan memang saya sudah berkoordinasi dan sudah diskusi juga dengan pimpinan tempat saya bekerja gitu. Terima kasih atas waktunya. Kalau kamu mau tutup pakai quotes boleh, misalnya apa quotesnya, tapi kalau enggak ya udah tutup aja selamat pagi atau selamat siang. ya. Gitu aja Run. Ada yang mau ditanyain dulu nggak sebelumnya? Ya Kak, jadi kemarin ada pengalaman dari kawan juga kan yang ikut ya ikut wawancara terlebih dahulu bahwa pas dia tuh di awal-awal udah dicecar masalah tesisnya Kak. Itu gimana? Pengalaman Kakak dulu apa mengenai tesis ada terlalu ini Kak? Bentar, dia tuh S2 atau S3? S2 Kak, Oh, sama jurusannya salah. oh S2 udah dapat LOA Run. Belum Kak. Oh, dia belum dapat LOA juga. Oke. Kalau misalnya besok ada pertanyaan tesis, jawab aja. Oke Pak, baik. Rencana penelitian saya, karena saya akan mengambil ekonomi pembangunan, tentunya saya akan mengambil penelitian mengenai ekonomi pembangunan, khususnya mengenai aset daerah gitu. Terus eh, hal ini, terus kalau misalnya kamu kira-kira nih udah ada bayangan mau objek penelitiannya di mana, jelasin aja. Misalnya Ya, penelitian itu nantinya akan saya laksanakan di tempat saya bekerja, misalnya di PD Jaya, misalnya gitu. Karena saya melihat di sana itu ada aset yang belum dioptimalkan, dan saya melihat di sana ada sebuah peluang untuk dapat dikembangkan. Nah, bentuk pengembangannya mungkin salah satunya adalah melalui riset, Pak, seperti itu, yang dapat menjadi rekomendasi bagi tempat saya bekerja. Untuk dosen pembimbingnya, mungkin saya melihat di UGM ada beberapa pilihan, Pak. Ada beberapa dosen yang mungkin ini sesuai dengan rencana penelitian saya, gitu kan. Tapi mengenai dosen pembimbingnya siapa, mungkin nanti saya belum dapat menentukan sekarang gitu. ya Kak. Jadi dia kemarin tuh lebih digali masalah sampai ke teorinya mau apa, variabelnya apa aja sampai segitu ya Kak. Jadi udah kayak gambaran S3. Emang ada sih, ada yang apalagi yang dia tuh punya pengalaman conference atau seminar tuh lebih dari sekali gitu. Jadi aku dulu aku sharing aja ya dulu waktu aku interview juga aku ditanya soal tesisnya gitu kayak ditanya gitu, kamu udah punya rencana tesis belum gitu. Sudah aku bilang gitu kan. Terus topik penelitian kamu tentang apa? Terus aku bilang karena saya akan mengambil MBA dan bisnis, jadi dan kebijakan. Jadi fokusnya itu lebih kepada sebuah kebijakan yang sustain berdasarkan prinsip ESG yang sekarang lagi digencarkan di Indonesia. ESG itu salah satunya adalah green economy. Aku bilang gitu karena memang aku udah ada bayangan riset lebih Ya, dalamnya sih. Maksudnya aku udah coba belajar-belajar dulu nih. Bahkan ya, bahkan sebelum di LPDP aku memang sudah arahnya mau ke sana gitu. ya. Nah, kalau misalnya udah ada, ya jelasin aja sespesifik mungkin gitu. Pasti nanti akan ditanya soal teori-teorinya gitu. Dan kita harus siapin. Tapi kalau misalnya kayaknya kita masih ada bayangan besar aja nih, masih rancangan sifatnya gitu. Jangan dijelasin spesifik lebih dalam sih, Run, gitu. Karena itu bakal jadi pertanyaan yang mencecar gitu. Iya, Kak. Jadi dulu pengalaman Kakak kalau pertanyaan yang agak misal kurang ketebak itu apa? Yang kurang kurang keprediksi lah. Aku pertanyaan yang kurang terprediksi itu pada saat ditanya soal cita-cita sih. Jadi sebenarnya bentuk pertanyaannya itu adalah intinya mereka itu nanyain kayak rencana kontribusi jangka panjang tuh apa gitu. Tapi justru mereka bentuk pertanyaannya adalah cita-cita kamu menjadi apa gitu.
diganti gitu gitu. ya. Iya, ya intinya mah sebenarnya sama gitu-gitu aja gitu, tapi bahasanya yang diganti gitu. Gitu. Apalagi Run yang mau ditanyain. Ya, Tapi aku ngelihat maksudnya gini ya, hari ini kita agak eh, nggak lama gitu karena aku ngelihat kayaknya kamu udah oke juga sih buat interview gitu. semoga semoga aja di hari hanya lancar Kak. Amin. Amin. Pokoknya ya jaga aja kondisinya kayak gini terus gitu. Jangan jangan apa namanya, jangan tegang, jangan grogi gitu. Ya. Terus tuh kemarin ini Run pengalamannya Shola juga ya. Shola tuh justru lebih banyak ditanya soal psikologi sih gitu. Jadi Hmm. be prepare aja kayak contoh pertanyaan psikologi tuh kayak misalnya kamu sekarang udah punya tanggungan belum? Udah berumah tangga belum? Terus ayah kerja nggak? Misalnya ayah nggak kerja gitu, apa kamu jadi tulang punggung keluarga kayak gitu-gitu. Hmm. Cuman kan aku nggak bisa nanya kamu lebih dalam karena di CV kamu tutup ya gitu. Iya. Jadi ya nggak apa-apa sih, be prepare aja soal pertanyaan-pertanyaan yang kayak gitu ya gitu. Sebenarnya kalau pertanyaan kayak gitu nggak ada Kak, nggak ada faktor lain kan Kak. Maksudnya baik itu ada tentang apa tanggungan atau nggak masalah kan? Sebenarnya gini sih, si LPDP tuh mau ngelihat juga kayak kamu misalnya udah nikah, kamu punya tanggungan nih gitu. Jangan-jangan kamu Hmm. daftar LPDP tuh cuma karena mau ngejar duitnya doang gitu. Oh, Tapi kan kalau belum nikah, belum punya tanggungan, apalagi orang tua dua-duanya masih kerja tuh ya nah, ya. Oh, terus gini. Dulu aku ditanya juga sih soal orang tua gitu, kayak orang tua kerja apa. Terus ibu PNS ya wira swasta gitu, terus dijelasin ibu kerjanya di mana, ya kerjanya di mana, kayak gitu-gitu turun pertanyaannya. ini kan mungkin ada bisa diserang dua gitu. Kalau tanggungan berarti dikirain pengen duitnya, tapi kalau nggak ada nggak ada nggak ada Enggak, tanggungan takutnya diiniin pula nanti di apa? Dikirain ada tabungan gitu. Kenapa nggak biaya enggak. sendiri? Kalau misalnya ditanya kayak gitu kenapa nggak pakai biaya sendiri, jawab aja, maksudnya jangan jawab dari sisi finansial atau ekonomi Ya. ya Run gitu, Hmm. jawabnya ya alasan saya mau daftar LPDP sebenarnya karena memang saya ingin memberikan sesuatu yang terbaik dan perubahan atau inovasi di daerah tempat saya bekerja, Pak. Dan ini menjadi salah satu program inovasi, program prioritas dari LPDP. Salah satunya adalah membangun daerah-daerah seperti itu. Jawabnya kayak gitu. Nah, kamu jawab rencana kontribusinya apa, kaitin dengan visi misi, kaitin dengan rencana Indonesia Emas, kaitin dengan nilai-nilai dasar gitu. Jadi Kalau framenya jangan dari sisi ekonominya gitu. Kalau jawabannya kita jawab misalnya ya LPDP ini kan hak sebagai anak sebagai saya sebagai orang Indonesia, terus LPDP ini juga membuka kesempatan sebagai PNS dan saya juga PNS memiliki hak buat mendaftar ini Bapak. Kalau aku sih prefer enggak ya gitu. Soalnya Hmm. kayak kayak kamu tuh jadi dilihatnya tuh oportunis banget gitu, Run. Ya, LPDP tuh gini ya. Budayanya LPDP itu adalah budaya timur banget sih. Jadi kayak kalau misalnya kamu jawab itu ke Chevening atau AAS, it's okay gitu. Kayaknya mereka akan melihat siapa diri kamu sebenarnya gitu. Tapi kan kalau LPDP balik lagi ya kayak kita tahu kan budaya kita di PNS seperti apa kan. oh, Semakin kita meninggi, semakin kita dilihat oportunis atau dominance tuh kayaknya semakin justru orang tuh malah jadi jauh gitu. ya, Nah, itu hati-hati. Kalau aku sih ya terserah kamu ya gitu. Tapi oh, kalau aku sih eh, prefer enggak gitu. oh berarti budayanya lebih ke poles-poles gitulah Kak jawabannya. Iya, terus mereka tuh senang kalau bawa-bawa rencana kontribusi dan perubahan buat daerah atau buat Indonesia gitu. Hmm, baik Kak, berarti tahu intinya aja harus ke arah mana gitu jawabnya Iya, kan. Jangan gitu. terlalu. Jangan terlalu kelihatan oportunis, jangan Hmm. terlalu kelihatan kayak saya mau LPDP tuh karena memang ya saya butuh buat pengembangan karir gitu ya. Pengembangan karir boleh sih, tapi Hmm. konteksnya adalah mungkin kamu akan memberikan sesuatu nih apa yang terbaik buat negara gitu, buat Indonesia gitu. Ya baik. Gitu. Ada lagi? Ya mungkin ini dulu sih Kak, kalau ada pertanyaan apa nanti via WA Mm-mm. aja Ya, sambil saya perbaiki ini, mungkin oke. dilanjut di yang kedua nanti Kak. Ya, oke. Nanti yang kedua kan tanggal 6 ya, Run ya. Ya Kak, Eh, saya ajak temen ya nanti buat ya, interview kamu juga ya. Jadi kita bertiga dalam satu sesi nanti.
Boleh, Kak. Oke, ya. Kok gelap? Halo, Run?